kalau kita dengarkan bahkan seorang rabai Jewish Yahudi pun mengatakan ini adalah tindakan kriminal, tidak adil apa yang dilakukan, okupasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu adalah ketidakadilan. Ini yang The Zionists do not represent the Jewish people. Oke, artinya persis yang seperti yang saya bilang. Orang Yahudi sendiri merasa juga tidak sepakat, tidak mereka sejalan ingin dengan damai. Zionis, ya. Yahudi pingin Zionis pergi, Islam, Kristen, Yahudi pingin Zionis pergi. Oke, Bung Ade, Anda memiliki komentar tentang ini, tentang apa yang disebutkan tadi bahwa semuanya adalah bahkan orang Yahudi pun sebenarnya tidak menyetujui tindakan Zionis terhadap Palestina. Iya, tentu saja tidak bisa dianggap tunggal Yahudi ya. Yahudi anti Israel juga banyak kan. Tapi sama saja dengan banyak Palestina anti Hamas. Itu juga harus diingat. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa serangan ini adalah serangan ke Israel yang terakhir ini, 7 Oktober tadi ya. Itu dilakukan oleh Palestina. Itu dilakukan oleh Hamas. Hamas adalah kelompok radikal di Palestina. Misalnya kalau kita tanya ke Fatah, Fatah itu ada yang di pantai tepi barat. Yang di tepi barat bilang mereka nggak setuju sama sekali dengan serangan tersebut. Kenapa? Karena kan begini, saya ingin kita bicara disempitkan ke apa yang terjadi sekarang. Kalau kita kembali ke masa lalu, agak panjang tuh ceritanya. Perdebatan tentang bagaimana Israel berdiri dan seterusnya. Nah, sekarang kita sempitkan ke sekarang. Saya itu nggak habis pikir, bagaimana mungkin Hamas merasa cukup percaya diri untuk menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober. Ya, dia menembakkan 5.000 rudal, roket, kemudian menyerang dengan paraglider, menyerang ke wilayah yang terus terang bukan ke basis-basis militer saja. Kita lihat ada videonya penembakan terhadap para festival musik yang adalah civilians ditembak, dan bahkan ada sebuah video yang saya nggak tahu seberapa benar ini, tentang seorang perempuan yang ada tentara pengamanan Israel juga di sana. Tapi kalau kita lihat video yang beredar tidak ada yang menembak langsung ke penonton konser. Saya juga menyaksikan video itu. Nah, ini kan pemberitaan, kita bisa berbantah-bantahan ya, karena kita sama-sama mengandalkan apa yang diberitakan oleh sumber Anda, dan yang saya baca adalah, yang saya lihat di videonya adalah sumber yang bisa aja ada bilang sebagai, oh itu kata Barat. Tapi poin saya adalah siapa yang mau membantah, dan kita harus bersedih bahwa ada 1.300 orang Israel tewas. Dan sebagian besar itu adalah civilians, sipil. Tapi itu juga yang terjadi yang sama Bang Ade. Persis. Ada ribuan warga Palestina yang tewas, dan itu juga warga perempuan dan anak-anak. 1.300 Palestina. Nah ini terjadi kenapa? 2.200 Palestina, ya, awalnya 232 lawan 700. Oke, kita nggak bicara data ya. Bukan itu total Bang Ade sampai sekarang. Kalau tanggal 7 cuma 200, sementara Israel orang Palestina 700. Ya, anggaplah itu benar. Ya, tapi pertanyaannya kenapa terjadi pembunuhan? Karena ada serangan, itu yang saya bilang. Saya nggak mengerti Hamas itu melakukan serangan ke Israel. Anda nggak yakin dengan kekuatan Hamas? Artinya ada yang membackup di balik itu? Bukan. Atau apa? Anda itu Hamas itu sangat lemah dibandingkan dengan Israel. Kalau saya jadi orang Palestina, saya tahu nih kalau saya serang Israel, Israel akan membalas dan terbukti dibalas. Ya, jadi pembalasan apa? Pembiaran terlebih dahulu agar bisa membalas lebih besar. Anda begitu? Kok memotong saya? Gimana? Saya bilang tidak ada pembiaran. Hamas menyerang Israel. Ya, kan Anda bilang Anda nggak yakin Hamas bisa punya kekuatan seperti itu. Lalu poinnya adalah? Poinnya adalah ya pasti dihabisi lah. Apa yang terjadi sekarang ini harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Hamas. Bahwa kalau saya melakukan serangan terhadap Israel, Israel akan membalas, dan Israel itu akan didukung oleh Amerika Serikat, oleh Inggris dan seterusnya. Siapa yang membackup Hamas? Iran, Hizbullah. Apa bandingannya? Saya bersedih sekali bahwa setiap hari kita akan menyaksikan pembunuhan terus-menerus, penderitaan. Apakah artinya masyarakat Palestina dan Hamas tidak punya hak untuk melakukan serangan balik setelah puluhan tahun Israel melakukan hal yang sama? Saya bicara realistis. Betul. Ya. Kalau saya mau bilang begini sebentar, Babe. Saya kalau berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuat, saya pukul dia pasti mukul saya balik jauh lebih berat. Dan saya mungkin akan mati. Makanya saya tidak akan memilih untuk memukul dia, untuk bisa mengalahkan dia. Itu yang harus dicari jalannya. Nah inilah yang dikatakan gini, Anda harus sadar, ada Fatah.
Fatah inilah yang mengatakan kita nggak bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan cara berperang melawan Israel. Karena ini dua kekuatan yang sama sekali tidak sebanding. Iya, iya, iya.